Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai arsitektur modern eklektik dan neoklasik dengan anggota kelompok. Yang pertama, Aulia Pertiwi Wibowo, kemudian saya sendiri Muhammad Iqbal, yang ketiga ada Muhammad Dias Akwal Putra, kemudian ada Namira Fitri Ramadina, ada Salwa Alifia Razak, dan yang terakhir Tekad Nawaitu. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Namira. Yang pertama, apa itu eklektisme? Arsitektur eklektisme adalah aliran memilih, memadukan unsur-unsur atau gaya ke dalam bentuk tersendiri. Pada akhir zaman klasik, timbul kejenuhan akan norma, konsep, dan bentuk dari arsitektur klasik. Lalu muncullah pola pikir eklektik yang ingin berpindah dari zaman tisme dalam arsitektur sudah ada sejak zaman Renaissance, di mana elemen-elemen Romawi seperti kolom, ornamen, dan lain-lain yang digabung dan ditambahkan dengan unsur-unsur yang baru. Eklektisme sering disebut sebagai post-Renaissance, neoklasik, dan kolonial. Melanjutkan mengenai eklektisme. Eklektisme dipakai untuk menandai perkembangan arsitektur pada abad 19 dan merupakan masa berakhirnya klasikisme. Masa awal modernisasi dan bukan pencampuran maupun perkembangan pada masa sebelumnya. Arsitektur eklektisme mengandung rasa sentimen dan nostalgia kepada keindah gaya masa lalu. Faktor-faktor penyebab timbulnya eklektisme antara lain yang pertama yaitu masyarakat cenderung mengalami kejayaan, rasio ekonomis, dan imperialis kaum tengah yang disebut sebagai kaum borjuis. Lalu yang adanya metal penjiplak yang menimbulkan dualisme yang tragis bila mengingat bahwa manusia barat kreatif. Dan yang ketiga, ketidakaturan pada pergantian abad ke-19 dan 20. Keempat, untuk tugas arsitektur terlanjur disempitkan menjadi ahli dekorasi yang menjadikan karya-karya arsitektur tidak berkembang. Lalu, apakah ciri-ciri eklektik? Ciri-ciri arsitektur eklektik adalah pengulangan bentuk-bentuk lama yang memadukan unsur-unsur bentuk sendiri menjadi bentuk baru. Selanjutnya adalah beberapa contoh mengenai bangunan yang menggunakan gaya eklektisme dan neoklasisme di berbagai negara. Yang pertama ada British Museum London 1823 sampai 1846 dengan arsitek Sir Robert Smith. Gedung ini digunakan menyimpan koleksi benda-benda kuno dan perpustakaan. Bagian pintu masuk terdapat portiko bergaya Romawi dengan kolom-kolom Ionic octastyle. Lalu di tengah ini terdapat kubah yang bercirikan arsitektur Bizantium. Maka arsitektur eklektik yang digabungkan yaitu adalah arsitektur Romawi dan Bizantium. Lalu selanjutnya ada bangunan Albert Memorial London 1863 sampai dengan 1872. Arsitek Sir George Gilbert Scott. Albert Memorial dibuat memperingati Pangeran Albert yang merupakan suami Ratu Victoria. Monumen ini didominasi konsep gotik dengan 4 buah kolom bergaya Romawi. Lalu berikutnya ada House of Parliament di London yang dirancang oleh Sir Charles Barry. Beberapa hal penting dalam pembuatan House of Parliament sehingga dikatakan sebagai arsitektur eklektik adalah yang pertama, detail otentik dari Pugin dapat memancarkan karakter kuno dari kembalinya gotik pada masa itu. Lalu penampilannya dapat memberikan kesan formal meskipun kompleks gedung ini tidak sepenuhnya simetris. Kemudian kesan formal dipadukan dengan kesan informal terutama apabila dipandang dari arah seberang sungai dengan adanya menara-menara menjulang ke atas pada bagian-bagian dalam kompleks yang letaknya beraturan yang terlihat seperti pada gambar berikut. Lalu ada Fitzwilliam Museum di Cambridge yang dirancang oleh George Besai. Bangunan ini memakai kolom yang bercorak Korinthian. Pada ujung kiri kanan terdapat penonjolan kolom-kolom yang merupakan ciri arsitektur barok mendominasi dalam bangunan ini. Selanjutnya itu National de Paris yang merupakan bangunan ini banyak dipengaruhi oleh prinsip Beaux Arts, khususnya dan bentuk dekorasi yang bermodel klasik barok hampir memenuhi semua bagian bangunan. Gereja Katolik Madeleine yang dirancang oleh Pierre Fignon pada tahun 1808 sampai 1842 merupakan contoh representatif dari arsitektur eklektik, mengambil gaya kuil antik Romawi berciri Corinthian orchestral dan peripteral. Selanjutnya ada Jefferson Memorial karya John Russell Pope
dibangun pada tahun 1934 sampai tahun 1943. Bangunan ini identik dengan Pantheon Roma, dengan portiko atau serambi berkolom Dorik, 8 buah menyangga sebuah pedimen. Portiko ini menempel pada sebuah rotunda, yaitu ruangan berdenah lingkaran, dikelilingi oleh kolom Dorik. Di tengah rotunda terdapat patung Thomas Jefferson menghadap ke Tidal Basin. Selanjutnya ada Schauspielhaus, karya Karl Friedrich Schinkel, dibangun pada tahun 1819 sampai tahun 1821. Pada bangunan ini terlihat pengaruh aspek Yunani pada ketegasan bentuk geometrik, segitiga, balok, segi empat, dan pada denahnya. Portiko atau bagian depan untuk pintu masuk bercorak Yunani Ionik hexastyle atau berkolom 6, identik dengan mausoleum untuk Ratu Louis. Di atas pedimen dari portiko terdapat sebuah lagi lebih besar. Elemen paling dominan dari bangunan yaitu entablatur, semacam kolom melintang antara kolom dengan pedimen menerus sekeliling bagian atas dinding-dinding luar. Unsur Renaissance terdapat pada bagian bawah dari sayap kiri dan kanan pada bangunan. Bangunan simetris ini berupa konstruksi berkesan kokoh dengan garis-garis horizontal dan deretan jendela yang monoton. Selanjutnya adalah St. George Hall dengan arsitek Harvey Lonsdale Elmes dan Charles Robert Cockerell pada tahun 1841. St. George Hall adalah bangunan yang ada di pusat kota Liverpool, Inggris. Dibuka pada tahun 1854, yang merupakan bangunan neoklasik yang terdapat balai konser kecil dan kantor pengadilan di dalamnya, dan tercatat di National Heritage List for England sebagai bangunan Grade 1. Bagian depan memiliki portiko dengan 16 buah kolom Korintia yang diapit setiap sisinya oleh serangkaian kolom persegi yang tidak beralur. La Fontaine Saint-Michel dengan arsitek Gabriel Davioud 1858-1860. La Fontaine Saint-Michel adalah air mancur monumental yang terletak di Place Saint-Michel di arrondissement ke-6 di Paris. Bangunan ini telah terdaftar sejak 1926 sebagai monumen historik oleh Kementerian Kekaisaran Kebudayaan Prancis. Air mancur ini dibangun dengan gaya arsitektur eklektik. Selanjutnya ada Arc de Triomphe yang sebuah karya oleh Jean-François Calgren pada tahun 1806 sampai 1836. Sejarah harfiah, Arc de Triomphe berarti busur kemenangan. Monumen peringatan tersebut sengaja dibangun untuk menghormati jasa para prajurit Napoleon Bonaparte dan La Grande Armée yang menang dalam pertempuran di Austerlitz pada tahun 2 Desember 1805. Arc de Triomphe mulai dibangun tanggal 26 Februari 1806. Arsitek yang dipercaya sebagai kreator pembangunan Arc de Triomphe bernama Jean-François Calgren, namun belum sempat menyelesaikan bangunan tersebut karena pada tahun 1811 ia meninggal dunia. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nicolas Hiot. Pembangunan monumen dengan tinggi 50 meter dan panjang 45 meter ini sempat terhenti ketika Kekaisaran Prancis runtuh tahun 1814 juga pada tahun 1826. Bisa dilihat gambar Arc de Triomphe pada gambar di samping. Selanjutnya ada Westminster Cathedral, sebuah karya oleh John Francis Bentley pada tahun 1894 sampai 1903. Westminster Cathedral adalah salah satu gereja paling indah di London yang terletak di distrik City of Westminster, kota London, Inggris. Dibangun pada abad ke-19 dan didesain oleh John Francis Bentley, gereja ini memiliki desain yang unik, tidak seperti gereja pada umumnya dengan warna merah bata dan dibangun dari bata dan beton. Selanjutnya itu adalah tokoh arsitek neoklasik, yaitu Edny Louis Boulle, tahun 1728 sampai 1799. Merupakan tokoh pengaruh arsitektur neoklasik Prancis. Aliran neoklasik Prancis berwawasan masa depan dan terinspirasi dari arsitektur klasik. Beberapa contoh karya arsitek Edny Louis Boulle. Yang pertama yaitu Hotel Alexander Paris yang terletak di Paris. Selanjutnya yaitu Cenopat for Newton yang dibangun pada tahun 1784. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.